menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan konektivitas untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memperkuat persatuan bangsa. Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah membangun sejumlah infrastruktur konektivitas di tanah air, salah satunya melalui pembangunan Base Transceiver Station atau BTS 4G. Hal tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan pengoperasian sinyal BTS 4G, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI, dan akses internet di desa tertinggal, terdepan, terluar, atau 3T, serta pengoperasian dan integrasi satelit Republik Indonesia yang digelar di BTS Bowambaru Utara, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Kepala Negara mensyukuri pembangunan BTS 4G di Kabupaten Kepulauan Talaut yang telah selesai. Namun, Kepala Negara pun menginstruksikan jajarannya untuk segera juga menyelesaikan pembangunan BTS 4G di tanah Papua. Selain itu, Presiden pun menyoroti pembangunan BTS yang sempat terhambat karena adanya masalah tindak pidana korupsi. Namun Presiden menegaskan agar pembangunan BTS tetap berlanjut demi kepentingan masyarakat. Negara kita ini negara besar. Negara besar. Ada 17.000 pulau yang kita miliki. Dengan kondisi geografis yang beragam. Sehingga yang namanya penyiapan infrastruktur, baik itu infrastruktur jalan, pelabuhan, airport, bandara, dan juga pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, sangatlah tidak mudah. Tidak seperti negara-negara yang lain yang hanya satu daratan. Dan kita membutuhkan yang namanya konektivitas. Untuk menjangkau, untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang lain, satu provinsi ke provinsi yang lain, satu daerah ke daerah yang lain, dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sudah membangun berbagai infrastruktur konektivitas, kita juga membangun tol langit agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara ke dunia digital, termasuk dalam pembangunan BTS. Masalahnya ada problem korupsi, sehingga berhenti. Oleh sebab itu, saat itu saya sampaikan kepada Jaksa Agung, Pak, masalahnya tolong diselesaikan di wilayah hukum yang korupsi. Tapi yang masalah pembangunan ini jangan sampai berhenti. Karena biasanya kalau sudah ada masalah, apalagi yang namanya korupsi, langsung berhenti proyeknya. Kalau nggak mangkrak, nggak bisa diteruskan. Dan saat itu Pak Jaksa Agung, siapa? Kan kami dampingi secara administrasi hukumnya dan administrasi prosedur yang lain-lainnya. Sehingga yang di Kominfo juga bekerja lagi itu memiliki rasa percaya diri. Dan buktinya setelah dikejar 4 bulan lebih sedikit juga bisa diselesaikan masalah-masalah yang ada. Padahal menyangkut jumlah yang tidak sedikit. Ini kembali, ini untuk kepentingan masyarakat, ini untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai ada masalah hukum, proyeknya dihentikan, proses hukumnya dilakukan, ininya tidak bisa diteruskan. Yang sudah uangnya hilang, proyeknya nggak berjalan, rugi kanan kiri semuanya rugi. Dan alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini persoalan lapangannya, pembangunannya bisa
diselesaikan meskipun masih ada yang tertinggal 630 yang berada di tanah Papua. Memang di sana medannya juga sangat sulit, keamanannya juga perlu didampingi. Tadi pagi saya sudah perintahkan ke Panglima TNI dan Kapolri agar pembangunan bisa segera dimulai dan didampingi dari sisi keamanannya. Sehingga semuanya masalah-masalah yang ada bisa kita selesaikan dengan baik. Turut mendampingi Presiden pada kesempatan tersebut antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe, dan Bupati Kepulauan Talaut Eli Engelbert Lasut. Tim Eljan Media melaporkan.